Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang besar di tahun ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka mari kita memanfaatkan momen ini untuk senantiasa semakin dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi isyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun." Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menekankan bahwa pahala untuk mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran untuk setiap hurufnya adalah satu pahala kebaikan yang kemudian bisa dilipat gandakan menjadi 10 pahala amal kebaikan. Jika kita melihat di dalam sejarah Islam, maka sesungguhnya para generasi salaf telah mencontohkan kepada kita. Misalnya Imam Asy-Syafi'i, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran hingga 60 kali di dalam satu bulan Ramadan. Contoh lain misalnya Syekh Abu Utsman Al-Maghribi, beliau adalah guru dari Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami yang merupakan penulis dari kitab Tabaqatus Sufiyah. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran hingga 8 kali sehari semalam, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Jemaah muslim dimanapun Anda berada, yang perlu kita garis bawahi bahwa apa yang diamalkan, apa yang dicontohkan oleh para ulama tersebut dengan asumsi bahwa mereka membaca Al-Quran yang disertai dengan pemahaman akan kandungan-kandungan Al-Quran. Hal ini penting saya garis bawahi karena di hadis Nabi yang lain kita mendapati bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya pemahaman akan Al-Quran. Misalnya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "La yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min thalath." Beliau menekankan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran bisa khatam dalam 3 hari, sesungguhnya dia tidak mendapati apapun terkait dengan kandungan Al-Quran. Bahkan misalnya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran tidak lebih cepat daripada 7 hari atau 1 minggu. Jemaah muslim dimanapun Anda berada, yang penting kita garis bawahi bahwa apa yang diamalkan oleh para generasi salaf sesungguhnya tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah. Mengapa? Karena dari 2 hadis tersebut Rasulullah pun memberikan waktu yang berbeda untuk waktu menghatamkan Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa tujuan utama dari mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran adalah memahami kandungannya. Oleh karena itu, ulama membagi 4 tingkatan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu at-tahqiq, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan pelan, dengan terbata-bata karena masih dalam proses belajar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah at-tartil, membaca Al-Quran lebih cepat dari yang pertama akan tetapi masih pelan dengan harapan mampu memahami kandungan Al-Quran. Yang ketiga yaitu at-tadwir, yaitu membaca Al-Quran dengan kecepatan yang lebih cepat daripada at-tartil dengan cara mengurangi bacaan mad, yaitu tidak membaca mad dengan penuh. Yang terakhir adalah al-hadar, yaitu membaca Al-Quran dengan sangat cepat dengan mengurangi mad dan mengurangi gunnah. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa 2 tingkatan terakhir ini biasanya digunakan oleh para hafaz, para penghafal Al-Quran ketika mereka ingin merajaah, mengulang-ulangi hafalan Al-Quran mereka. Jamaah muslim yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran tujuan utamanya adalah memahami kandungan Al-Quran. Kalau yang kita baca itu adalah dengan cara pelan, akan tetapi itu dengan memahami kandungan Al-Quran, maka sungguh itu hal yang baik. Kalau kita bisa memahami, membaca Al-Quran dengan bacaan yang lebih banyak, dengan ayat yang lebih banyak, namun tidak melupakan kandungan isinya, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik lagi.
Hal ini misalnya sejalan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Al-Quran merupakan kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dipahami isinya, untuk ditadabburi, sehingga kita memahami isi kandungan Al-Quran. Dengan memahami isi Al-Quran, kita semakin dekat kepada Allah, semakin sering menyebut nama Allah, sehingga ketakwaan yang merupakan tujuan dari ibadah puasa dapat kita capai di kemudian hari, insya Allah, yaitu di penghujung dari bulan suci Ramadan. Ketika kita berhasil menamatkan Al-Quran disertai dengan pemahaman akan maknanya, dan itu diiringi dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah sesungguhnya tujuan ketakwaan yang ingin kita capai, tujuan ideal yang ingin kita capai di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian yang sempat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.